Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Minyoman Juli Nuryani SEMM dan teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Ratna Kamalasari dengan nomor induk mahasiswa 033. Perkenalkan, nama saya Nyaman Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 018. Perkenalkan, nama saya Ketukan Mariani dengan nomor induk mahasiswa 026. Perkenalkan, nama saya Putu Ratna dengan nomor induk mahasiswa 014. Baik, langsung saja kami ke materi. Yang pertama itu ada pengertian koperasi dan UMKM. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun, ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli. Salah satunya dari Bapak Koperasi Muhammad Hatta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Adapun prinsip-prinsip manajemen koperasi, yang pertama itu ada pluralisme, mengelola atas nama kepentingan semua stakeholder. Terdapat pluralisme dalam kepentingan mereka dan mereka mengakui menyadari adanya kepentingan orang lain. Ada mentalisme, yaitu pengakuan terhadap kebutuhan untuk mengelola keuntungan. Dan yang ketiga ada kemandirian, yaitu program menghormati pribadi dan tanggung jawab. Yang keempat ada keadilan, pembagian sumber yang non eksploitatif. Yang kelima ada keadilan alamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian. Keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya. Salah satunya untuk membangun perekonomian. Berikut adalah beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yang harus diketahui, yaitu yang pertama, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan anggota. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, meningkatkan kapasitas masyarakat. Yang kelima, turut mencerdaskan bangsa. Dan yang terakhir, membangun tatanan perekonomian nasional. Selanjutnya yang kelima yaitu kebijakan pemerintah terkait pengembangan koperasi dan UMKM. 5 kebijakan sudah dipersiapkan pemerintah dan sangat berharap peran aktif dan dinas koperasi dan UMKM semua daerah agar bisa mendukung realisasinya. Yang pertama, masuk kelompok miskin. Yang kedua, tunda bayar cicilan. Yang ketiga, aktifkan kredit usaha rakyat atau KUR. Yang keempat, belanja negara untuk UMKM. Yang kelima, adaptasi pada online marketing. Pemerintah juga akan membantu pengusaha kecil untuk lebih melek teknologi. Karena saat ini platform online lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan jual beli produk. Inilah yang akan digenjot agar semakin membuka peluang usaha kecil dan koperasi untuk mendapatkan untung lebih besar. Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia, yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, program PER atau program pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiga, kredit usaha rakyat atau KUR. Yang keempat, Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Yang kelima, perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day. Selanjutnya akan dijelaskan. Koperasi mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama
bagaimanakah contoh nyata dari kebijakan pemerintah yang dilakukan terhadap koperasi? Bisakah Anda menyebutkan salah satunya? Salah satunya yaitu masuk kelompok miskin. Pemerintah akan mengarahkan pengusaha kecil untuk masuk ke dalam kelompok miskin baru, terutama 98% yang masuk kategori ultra mikro dan mikro yang kehilangan penghasilan akibat pandemi, sehingga mereka bisa mendapat bantuan sosial yang bisa digunakan sebagai modal usaha. Apakah bisa diterima? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari agen. Pertanyaannya, apakah manfaat yang didapat dari adanya undang-undang cipta kerja yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya memajukan UMKM? Jawabannya, bisa memberikan keuntungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, sebab sejumlah pasal di Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang memberikan akses dukungan, kemudahan, usaha, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM yang diterima bisa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Atin. Pertanyaannya yaitu, kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tertarik dengan usaha UMKM dan bagaimana strategi pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan UMKM? Pada tahun 2021 terdapat beberapa stimulus pada program BEN yang didukung UMKM dengan alokasi anggaran sebesar 96,01 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, antara lain itu subsidi bunga dan pendapatan dana pemerintahan pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal mudah dan restrukturisasi. Selanjutnya, pertanyaan dari dunia Rudy. Bagaimana cara mencegah terjadinya kredit macet dalam koperasi? Cara pencegahannya yaitu yang pertama dengan cara penyaringan. Cara ini menekankan pada pencegahan agar gagal bayar terhindar. Dan cara ini diperlukan tim yang baik untuk melakukan analisis dan pemeringkatan calon debitur sehingga nasabah yang melakukan memiliki kemungkinan risiko bisa dikeluarkan dari daftar calon debitur. Yang kedua, program pembatasan. Kreditur perlu menetapkan kebijakan untuk membatasi besarnya kredit yang diterima oleh satu calon debitur atau satu grup calon debitur. Yang ketiga, diverifikasi. Kreditur perlu menetapkan kebijakan mengenai diverifikasi pinjaman yang dikaitkan dengan pembatasan di atas. Apakah bisa diterima? Selanjutnya, pertanyaan dari Rusma, kendala apa saja yang umum dihadapi dalam mengembangkan koperasi Indonesia? Adapun permasalahan yang ada di koperasi Indonesia yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia atau SDM, pengurus dan pengawas mayoritas tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan koperasi dengan baik. Yang kedua, keberpihakan stakeholder, dan yang ketiga, sistem monitoring kelembagaan. Apakah bisa diterima? Baik, yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Dewi. Mengapa peran koperasi dianggap penting dalam pengembangan perekonomian di Indonesia? Koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai guru utamanya. Salah satu fungsi koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Apakah bisa diterima? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Duta. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan pemerintah dalam mendukung suatu koperasi agar bisa menjalankan sesuai harapan dan tujuan koperasi? Dan
juga bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi setiap koperasi yang belum berkembang, bahkan mengalami kebangkrutan. Ada 5 kebijakan sudah dipersiapkan pemerintah dan sangat berharap